dan terkait pelarangan Ibu Emi memberikan ASI. Dan mohon maaf, ya orang seperti Richard Lee pun juga kalau memang diproses itu bakal kena. Kalau kurang berkenan, aku minta maaf dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Kemarin, Emi BMJ menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan perselingkuhan sang suami dan menghalangi pemberian ASI eksklusif untuk anak yang ia laporkan. Ditemani kuasa hukumnya, WNA asal Korea Selatan itu mengaku dicecar dengan 16 pertanyaan. Usai menjalani pemeriksaan, Emi mengaku lega dan berharap anaknya dapat kembali ke pangkuannya. Atas hal itulah, Emi BMJ tidak pernah bosan meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pada institusi kepolisian yang sedang menangani kasusnya. Get here today. I really want to say thank you everyone, thank you Indonesian netizens. I will stay strong. I will going through this until I get my kids. Thank you so much. Kurang lebih 16 pertanyaan. Itu fokusnya laporan perzinaan dan terkait pelarangan Ibu Emi memberikan ASI. I don't want to make a comment on that now. Singapura ada proses, tapi ya biarlah proses di Singapura. Kita proses di Indonesia aja sih. Upaya hukum di Indonesia, tapi Ibu Emi juga Dua-duanya ada proses. sama-sama berjalan. Di sisi lain, polemik kemunculan anak perempuan Eden Wong dan Emi BMJ yang memberikan kesaksiannya saat podcast dengan Dr. Richard Lee sampai kini masih menuai perdebatan. Alhasil, nama Dr. Richard Lee menjadi bulan-bulanan netizen. Terseretnya Richard Lee ke dalam pusaran konflik rumah tangga Emi BMJ dan Eden Wong mendapat tanggapan tegas dari pakar hukum Alvin Lee. Menurutnya, Richard Lee dapat dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak lantaran mengunggah video sang anak di kanal YouTube-nya. Dan mohon maaf, ya orang seperti Richard Lee pun juga kalau memang diproses itu bakal kena. Dia nggak boleh, anak di bawah umur itu dimasukin untuk bicara di depan mic seperti itu tuh tidak pada tempatnya. Minimal bang, harus ada pendampingnya, harusnya ada orang tuanya di sampingnya mendampingi. Jadi benar-benar ini anak istilahnya nggak di-abuse bang di situ. Karena seorang anak itu dia bicara seperti yang cowok bilang adiknya dia kakinya jatuh di situ. My mom katanya mau dia itu sudah kekerasan dalam rumah tangga bang. Dalam hal psikis dia udah terganggu ketika dia ngomong begitu. Bagaimana seorang anak bisa bilang adiknya mau dibunuh? Berarti kan ini sudah ada tekanan mental bang di situ. Ini yang saya bilang kalau diproses itu kena itu. Dan juga yang menginterview dia kena. Karena itu udah abusive bang, nggak boleh. Abusive itu. Dan masalahnya di Indonesia ini ya penegak hukum seperti KPAI ini saya lihat nggak ada taringnya nih, nggak ada yang ngomong satupun, nggak ada yang ngomong. Yang kita yang di Indonesia nggak usah pakai ribut-ribut lagi. Orang luar negeri sudah di pengadilan, sudah sesuai dengan cita-citanya, ya kita ngapain kita harus ribut? Kita berantem sesama kita sendiri di Indonesia. Biarkan mereka selesaikan di pengadilan mereka. Itu kan yang kita cari kan. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Kalau ada yang netizen ngomong, Dokter Richard cari duit, aku sudah tahu, Rit. Oh, itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu. Karena lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Lu mau ngomong apapun, saya nggak akan mundur. Lu mau unfollow gua pun, saya nggak mau mundur karena saya tidak hidup dari Instagram. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, tapi begitu dari klien saya akan bela. Pengacara harus adil. Pengacara boleh membela kliennya, tapi yang dibela adalah hak-haknya, bukan pidananya. Yang kalau betul-betul terjadi kita bela juga. Enggak, tetap etika prosedur hukum itu berlaku. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Hak-hak daripada kliennya itu yang kita perjuangkan, apa haknya. Tapi bukan status hukumnya. Kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, contohnya melakukan pembunuhan, masa kita bela dia bilang bahwa dia tidak membunuh, padahal sudah membunuh. Ini bukan seorang pengacara yang benar. Pengacara harus netral. Harus melihat dari sisi nurani juga. Harus bisa juga melihat dari sisi kemanusiaan. Harus juga bisa melihat dari sisi hak-hak daripada orang lain. Jangan tabrak hak orang lain hanya kepentingan daripada kita dengan klien. Ini nggak benar. Siapapun pengacaranya. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi wajar saja kalau dunia-dunia khususnya para wanita ya, atau ibu-ibu mencermati masalah ini ribut semua, ya wajar-wajar saja. Kok seperti itu? Apapun status daripada si wanita yang namanya Ami BMJ ini, lo nggak boleh dong. Itu kan hak dia. Salahnya di mana?
Apakah dia pernah melakukan kekerasan terhadap si Aden Wong? Terus apa dasarnya Aden Wong mengambil semua anak-anaknya? Tapi kembali lagi, kalau saya ditunjuk jadi kuasa hukum Ami Wong, pihak-pihak yang merugikan Ami Wong, saya akan kejar. Pak, terus apa salahnya pengacara? Memang pengacara kami diciptakan untuk itu. Pengacara itu diciptakan untuk orang bermasalah hukum. Pengacara itu diciptakan bukan untuk orang suci. Wajib polisi Indonesia, penyidik Indonesia, penegak hukum Indonesia memproses ini. Emang laporan polisinya belum diproses gara-gara suaminya di luar negeri.